Salah satu yang sangat terkenal diantaranya adalah Gus Dur. Gus Dur itu berkali-kali melakukan pembelaan terhadap Israel, bahwa beliau itu bukan hanya mengajak orang Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi beliau juga sampai mengatakan bahwa Israel itu adalah sebuah negara di tengah lautan kesalahpahaman, bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya Israel itu memang layak ada di tanah itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini nih, ini mungkin plot twist juga buat Baraya. Sebenarnya di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu mendapatkan perhatian yang cukup, dan tentang tanah yang dijanjikan itu tuh dikonfirmasi oleh Al-Quran. Saya sebutkan ada setidak-tidaknya 2 ayat. Yang pertama itu adalah surat Al-Ma'idah. Nah, ayat 20 itu ada sebuah pernyataan yang saya pikir cukup eksplisit. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian masuki, dan janganlah kalian berpaling. Nah, perkataan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaumnya Nabi Musa. Dan kaumnya Nabi Musa itu tentu saja diketahui oleh semua muslim, itu adalah maksudnya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sama Al-Quran disuruh masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian masuki. Jadi itu memang sudah ditetapkan sebagai tanah perjanjian. Begitu ya. Itu di Al-Maidah. Kemudian ada juga di surat Al-Isra. Tinggallah di negeri ini, tetapi apabila janji tentang akhirat telah tiba, kami akan mengumpulkan kalian semua. Jadi di 2 ayat ini tuh eksplisit menyebutkan pengakuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa tanah itu adalah tanah yang ditetapkan untuk orang-orang Yahudi. Begitu. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, beberapa pihak juga mengklaim bahwa tafsir-tafsir generasi awal seperti di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau Ibnu Katsir itu juga menyebutkan bahwa memang begitulah adanya, bahwa tanah itu memang tanah untuk orang Yahudi. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ulama-ulama, dan dalam hal ini Gus Dur ya, Gus Dur itu berpandangan pada ayat ini, dan bahwa tanah itu adalah memang tanah milik Israel yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah milik mereka, begitu. Dan kalau kita lihat alasan yang lain yang digunakan oleh Gus Dur, itu adalah alasan historis, bahwa orang Yahudi dan orang Islam itu tidak pernah ribut sampai tahun 1900-an. Jadi sebelum Zionis berdiri itu, orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi itu akrab. Bahkan wilayah yang paling aman untuk orang Yahudi itu pasti di wilayah-wilayah Islam. Baraya tahu bahwa Yahudi itu dibenci di seluruh dunia. Di Eropa tuh dihajar, sama orang Kristen tuh dihajar, dimutilasi mereka itu. Tetapi kalau mereka melakukan pelarian ke wilayah-wilayah kaum muslimin, ke wilayah Abbasiyah misalkan, itu mereka diterima dengan baik. Di Abbasiyah itu, di Baghdad, ibu kota kekhalifahan, itu sampai ada puluhan sinagog, 30 atau 40-an sinagog. Baraya bisa cek sendiri di History of Arab misalkan. Di buku itu ada sekitar 30 sampai 40 sinagog dalam satu kota saja. Kemudian mereka juga mendapatkan kesempatan dan hak yang sama seperti warga negara yang lain, hak untuk bisnis, kemudian jadi ilmuwan, jadi penerjemah, bahkan jadi pejabat. Di dunia Islam itu banyak yang seperti itu. Kemudian di Cordoba apalagi jauh lebih liberal dan lebih plural dalam hal penerimaan terhadap orang-orang Yahudi. Murid-murid Ibnu Rushd itu kan banyak yang orang-orang Yahudi yang akhirnya juga menjadi sangat terkenal. Nah, dan ditambah lagi secara teologis orang Yahudi dengan orang-orang Islam itu memiliki kesamaan hampir di semua hal. Dalam hal ibadah, dalam hal akidah misalkan punya Tuhan yang sama, dan tidak boleh dibagi-bagi, dan tidak boleh ada patung sedemikian sehingga orang Islam boleh beribadah di sinagog.